wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak, saudara-saudara jamaah yang sama berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan tentu diberi iman yang merupakan motivator di dalam melakukan kebaikan. Sebab insyaallah seluruh kebaikan amalan yang kita lakukan insyaallah itu didorong oleh semangat iman. Karena itu kita syukuri bahwa waktu ini, kesempatan ini kita kembali manfaatkan, kembali bertazkir, ingat mengingatkan dalam persoalan-persoalan agama kita. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kedua, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali akan membahas, mendiskusikan tentang adab-adab dalam Islam. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan adab-adab bergaul dan menggauli istri. Tentu ini materi bagi anak muda mungkin belum terlalu penting, ya, tetapi tidak apa-apa, sebab mereka juga nanti akan punya istri kelak, entah kapan. Yang jelas Ali bin Abi Thalib itu pernah berpesan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Itu artinya sebelum memasuki rumah tangga perlu mempersiapkan diri. Sebab 25 tahun yang akan datang misalnya umurnya seseorang itu diharapkan ya sudah menikah. Dan Nabi kan menikah pada umur 25 tahun. Nah, oleh karena itu materi ini saya kira ya sekalipun belum punya istri, belum punya keluarga, ya sangat penting juga supaya nanti kelak kalau sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah ada bekal. Tetapi tentu untuk mempraktikkannya sabar-sabar dulu. Sabar-sabar dulu. Nah, oleh karena itu materi ini memang sangat urgen karena kita ingin menginginkan keluarga kita itu menjadi keluarga mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, penuh cinta, penuh cinta, mawaddah warahmah, dan kasih sayang. Dan Nabi
pernah mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku itu adalah surga bagiku. Itu artinya kalau kita menjalankan keluarga kita sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasul, mudah-mudahan juga bermuara kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, sehingga sekalipun tidak sampai sama dengan keluarga Nabi, insyaallah kita juga bisa mencapai baiti jannati itu. Jangan kebalikannya. Ada juga orang merasakan keluarganya itu, rumah tangganya itu neraka. Jadi bukan jannah, tapi rumah tanggaku adalah bagaikan neraka. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, tema ini saya anggap penting karena ini menyentuh tentang inti dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita di Muhammadiyah, tentu sebagai persyarikatan kita ini itu senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ada tuntunan keluarga sakinah. Jadi sangat menekankan pentingnya membangun keluarga Islam. Baik Bapak dan Saudara, Islam ini kan memandang pernikahan itu sebagai ikatan yang mulia. Bahasa istilahnya itu mitsakan ghaliza. Dan tentu istri sebagai pasangan hidup itu memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Dan kehormatan seorang laki-laki itu, kemuliaannya kalau dia mampu menghormati dan memuliakan istrinya. Dalam hadis itu disebutkan, ma akramun nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah mulia seorang laki-laki kecuali dia memuliakan istrinya. Wa ma ahanahunna illa laim. Dan tidaklah hina seorang laki-laki kecuali kalau dia menghinakan istrinya. Jadi mulianya seorang suami kalau dia mampu memuliakan istrinya. Dan kalau seorang laki-laki tidak mampu memuliakan istrinya, bahkan menghinakan istrinya, itu pertanda bahwa dia adalah laki-laki yang hina. Nah itulah jadi pentingnya bagaimana kita memuliakan istri kita itu. Kalau dalam Al-Quran di surah sekalian, di surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 19, di situ memang ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa asiruhunna bil ma'ruf. Itu perintah Allah itu. Dan bergaullah dengan istri-istrimu. Ini saya juga tidak tahu kenapa disebut banyak. Disebut jamak di situ. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Di situ disebutkan istri-istri. Bergaullah dengan mereka, istri-istrimu itu dengan cara yang patut, cara yang ma'ruf. Jadi ibu jangan tersinggung karena Allah yang menyebutkan begitu. Selalu Allah sebutkan itu, sering Allah sebutkan seperti itu, jamak.
Itu juga menandakan bahwa dalam Islam juga tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki itu beristri lebih dari satu. Ini tidak boleh ditentang, tidak boleh. Tapi kalau kita bicara seperti ini ibu-ibu Aisyah, tidak menakiuki ceramah. Jadi jamaah sekalian begitu, karena kalau kita baca itu kan langsung memang disebut masna wa sulasa wa ruba. Cuma ada di situ ada syarat. Ya. Kalau tidak bisa adil, Allah ta'dilu fawahida, satu saja. Tidak ada juga kuncinya. Jadi tidak mutlak juga. Ya, laki-laki yang tidak mampu berlaku adil itu disebut fawahida, saya terima. Lagi saya nanti nilai. Jadi ada pembelaan di situ buat ibu-ibu. Jadi tidak usah marah-marah, karena itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di seminar kita di periode yang lalu itu kita pernah seminarkan tentang poligami. Termasuk Prof. Ambo itu memberikan materi. Kesimpulannya, Islam membolehkan itu sebagai pintu darurat. Pintu darurat. Jadi ada memang laki-laki itu jamaah tidak sanggup kalau hanya satu istrinya. Iya. Jadi dalam tinjauan gen dalam biologis itu genetik, ada orang yang kelebihan gen Y. Jadi gen, kalau laki-laki normal itu kan XY, itu normal. Tapi ada orang kelebihan 1Y, jadi gennya XYY double. Jadi kalau bapak memakai baju XXL itu artinya besar. Jadi kalau kelebihan Y itu gen laki-laki, artinya laki-laki super. Jadi ada memang seperti itu. Ya, ada. Dan itu harus dipahami oleh kaum wanita. Ya. Karena ada orang katakanlah dia pergi ke suatu tempat, memang tidak bisa kalau, makanya ada orang itu selalu bawa istrinya kemana-mana. Ya. Itu tentu dalam rangka pencegahan, ya, pencegahan terjadinya fitnah dan sebagainya. Jadi Islam itu begitu hebat mengatur, karena Allah tahu persis bahwa hambanya itu ada yang berkebutuhan khusus. Ada hambanya yang berkebutuhan khusus. Jadi jamaah sekalian itu, cuma begitu tadi, kalau tidak bisa ya satu saja. Nah, wa asiruhun nabil ma'ruf, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan mereka terhadap istri-istri kita itu secara patut, secara baik, secara ma'ruf. Kalau menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, hendaklah kalian memperlakukan istri dengan baik, baik dalam perkataan, perbuatan, penampilan, sebagaimana kalian suka diperlakukan baik oleh mereka. Jadi sekalian itu menurut penafsiran dari Ibnu Katsir. Jadi perlakukan istri itu baik dalam perkataan. Biasa ada sebagian para suami itu terlalu kasar berkata-kata terhadap istrinya. Tapi kalau terhadap orang lain dia mampu berlemah lembut. Contohnya, kalau ada orang lain yang menelpon, lembutnya suaranya. Tapi punah bainin nanti gurki kasar keluar katanya. Jadi baik perkataan, apalagi ada perintah la qaulun ma'ruf. Perkataan yang baik itu
ya, qaulun ma'ruf itu perintah Allah. Jadi jamaah sekalian, termasuk perbuatan kita bagaimana memuliakan istri itu, memperlakukan mereka dengan baik. Ya. Terkadang ada orang jamaah riwatun naji muda, musannab baji nama irbenenna, apalagi waktu pacaran. Kalau berjalan tersandung kakinya, apa dia bilang sama pacarnya? Kenapa kisah sayang? Lembut sekali. Tapi begitu setelah menikah mulai mikasar. Berjalan beriringan tersandung kakinya, bukan lagi sayang, nakana kita main bolik matanya. Jadi itu padahal seharusnya jamaah sekalian ucapkanlah kata-kata yang baik. Itu bahagian dari wa'asiruhunna bima'ruf. Sekalian itu. Jadi kewajiban pertama bagi kita adalah mempergauli istri dengan ma'ruf, bergaul dengan patut, dengan ma'ruf. Tentu timbal baliknya juga begitu. Ibu-ibu juga harus memperlakukan suaminya dengan ma'ruf, dengan baik. Dan terkadang juga begitu, ada ibu sangat lembut terhadap orang lain, tapi terhadap suaminya kasar berkata-kata. Ya. Kalau terhadap orang lain lemah lembut luar biasa, tapi terhadap suaminya kasarnya bukan main. Padahal kita disuruh untuk saling berma'ruf. Itu satu. Yang kedua jamaah sekalian, kewajiban sebagai seorang suami itu adalah memberikan nafkah, nafkah lahir maupun nafkah batin. Jadi suami itu jamaah itu wajib menafkahi istri sesuai kemampuannya. Ini juga harus dipahami oleh istri kita. Jadi jangan menuntut sesuatu melebihi kemampuan suami ta. Balasin tu Quraneta. Kemampuannya hanya sekian per bulan. Tapi ada istri yang membuat suaminya menjadi terpojok, ya, menjadi susah hatinya karena istrinya menuntut terlalu banyak dari kemampuan suaminya. Jadi memang salah satu kewajiban kita adalah memberi nafkah, tapi menurut kemampuan kita. Rasulullah mengatakan walahunna alaikum rizqunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini hadis riwayat Muslim. Kewajiban kalian wahai suami terhadap istri adalah memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Jadi jamaah sekalian itu, ini juga perlu dijaga, jangan sampai memberi nafkah tapi menyakitkan juga istri. Nasaretonji bainina tapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan terhadap istrinya. Ya ini jamaah sekalian harus dijaga. Nafkah terhadap istri itu jamaah bukan hanya materi, ya, bukan hanya uang atau kebutuhan lahiriahnya. Termasuk istri itu membutuhkan kasih sayang, itu juga nafkah. Ya, menyayangi istri, ya, mencintai istri, itu bagian dari nafkah, namanya nafkah batin, bukan nafkah lahiriah. Membahagiakan istri itu juga nafkah, nafkah batin. Terhadap jamaah sekalian, nafkah lahiriah seperti tadi, ya, memberi kebutuhan, apakah itu belanja, makanan,
Jangan sampai ya seperti yang pernah terjadi pada istri Nabi itu. Istri Nabi itu pernah juga menuntut nafkah melebihi kemampuan Nabi, sehingga Nabi memberi dua pilihan. Oke, saya beri nafkah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan permintaanmu, tapi setelah itu saya ceraikan. Jadi itu. Setelah mendengar seperti itu, istrinya kemudian menjadi sadar, ya rela terhadap apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga menjadi apa ini? Jadi istri yang terlalu banyak menuntut sampai suaminya terpojok, sampai suaminya susah untuk memenuhinya, itu jalan keluarnya adalah itu tadi. Nabi memberi pilihan. Kalau saya penuhi oke, tetapi setelah itu kita cerai. Tentu ibu-ibu tidak mau seperti itu, kita juga tidak mau seperti itu. Tapi kalau setiap hari disusahkan suami, ya dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi kondisi sekarang ini ya, COD terlalu banyak. Sedikit-sedikit COD, balas hakikat teburannya. Jadi jamaah sekalian itu, jangan sampai suami merasa setiap hari terpojok, terzalimi, dipaksa untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan ibu-ibu. Di sinilah jamaah sekalian pentingnya saling memahami, ya. Jadi istri paham kemampuan suami, dan tentu suami juga memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Kadang itu suami terlalu banyak caku-caku, nah. Gajinya sekian tapi tidak caku sebahagia. Sampai ada cerita itu ya. Tidak apa gitu, uangnya disembunyi di laci-lacinya. Terus suaminya bertanya, istrinya bertanya, uang apa itu Wabi? Dia bilang, itu uang cilaka. Kenapa? Karena uang dia sembunyi lalu dia dapat. Jadi jamaah sekalian itu ya, jadi memenuhi nafkah seperti makan, minum, pakaian, kemudian tempat tinggal, itu memang kewajiban suami, tetapi harus sesuai dengan kemampuan suaminya. Itu tadi. Karena hakikatnya jamaah bersuami istri itu saling menolong, ta'awun, saling menolong. Jadi tolong suaminya, kita juga menolong istri. Cara menolong suami, jangan memberatkan suami. Kalau misalnya ibu-ibu ada kemampuan untuk bisa membantu, karena ada juga sekarang itu kan perempuan bekerja, ya, silakan. Tapi yang menjadi pokok itu jamaah adalah dari suami. Terkadang walaupun terkadang ada ya istri yang lebih besar pendapatannya, ya, ada kenyataan seperti itu. Terutama di kampus-kampus, istrinya prof, itu tunjangannya kan besar, suaminya belum, ya, tentu pendapatan istri lebih besar. Tapi bagaimanapun besarnya, tetap yang menjadi pokok menafkahi itu adalah suami, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian karena istri terlalu banyak pendapatannya dibanding dengan suaminya, lalu menganggap enteng suaminya. Ada juga terkadang kejadian seperti itu. Ada saya punya teman itu pisah dengan istrinya. Kenapa? Dia yang kuliahkan istrinya.
dia kuliahkan sampai selesai, sampai dia menjadi guru, sampai dia sertifikasi. Setelah dia merasa hebat seperti itu, pendapatannya melebihi suaminya, dia banyak menghinakan suaminya, akhirnya dia pisah. Ini istri berdosa ya. Mudah-mudahan bisa masuk surga, karena ada keterangan hadis itu jamaah, sekiranya ada Tuhan di atas muka bumi ini disembah, maka saya perintahkan istri itu menyembah kepada suaminya. Begitu hebatnya itu, begitu hebatnya seharusnya baktinya seorang istri kepada suami. Cuma ya suami tidak boleh sewenang-wenang ya dalam hal kebaktian seperti itu, boleh sewenang-wenang. Jadi jamaah sekalian itu. Kemudian yang ketiga, ini bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah menyatakan begini, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi Nabi mengatakan begini, khairukum sebaik-baik kamu, diulangi, khairukum sebaik-baik kamu, li ahlihi yaitu orang yang baik terhadap keluarganya. Kemudian Nabi katakan wa ana khairukum li ahli, dan saya yang lebih baik ya terhadap istri keluarga saya. Jadi sebaik-baik orang suami itu adalah suami yang baik terhadap keluarganya, terutama terhadap istrinya. Bahkan dalam riwayat lain beliau juga menyampaikan bahwa orang yang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut kepada keluarganya. Ya. Tadi saya senada dengan hadis yang saya sampaikan, ma akramun nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah mulia seorang laki-laki kecuali yang memuliakan istrinya. Wa ma ahanahunna illa laim, dan tidaklah hina seseorang itu ya kecuali yang menghinakan istrinya. Jelas. Jadi kalau ada suami yang menghinakan istrinya ya, itu pertanda bahwa suami itu adalah suami yang hina. Kemudian jamaah sekalian, memperlakukan istri dengan adil. Ini tadi kalau istrinya itu lebih dari satu. Maksudnya di sini ini lebih dari satu istrinya, jadi dia harus mampu berbuat adil. Ya. Ayatnya di surah An-Nisa di ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Jadi maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud di sini memperlakukan dengan istri adil kalau dia punya istri lebih dari satu. Jamaah sekalian seperti itu. Ada orang punya istri lebih dari satu, tapi yang selalu dia datangi hanya yang muda-muda. Ya, yang tua-tua dia lupakan. Tapi punagar ini yang mau teringi mair bayi itu anak. Jadi jamaah sekalian harus adil.
harus adil. Dengan maraknya peristiwa-peristiwa peristiwa yang terjadi baik di kampus, di kantor-kantor, orang berselingkuh apa segala macam. Saya tadi sampai ngomong begini di teman-teman di fakultas, mana baik itu Anda sekalian resmi menikah dengan mulia atau berselingkuh? Ya, kalau berselingkuh dan itu kemudian ketahuan, maka itu merupakan kehinaan. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang mulia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, sekalipun ada kelompok orang yang tidak mau terima, tapi itu tetap sesuai dengan syariat, maka itu lebih mulia daripada sekedar mempermainkan orang. Dan itu banyak kejadian-kejadian seperti itu, apakah terhadap mahasiswanya, terhadap sekretarisnya, tapi dia lakukan dengan tidak secara terhormat, tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Tapi ada orang yang justru lebih senang suaminya melakukan hal-hal seperti itu daripada cara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya teringat dulu kisahnya peristiwa terjadinya poligaminya Agim, ya. Itu hampir bersamaan dengan tersebar berita seorang anggota DPR yang kedapatan melakukan perzinahan. Yang paling banyak dihujat waktu itu Agim. Yang tadi ini yang melakukan perzinahan itu tidak bahkan sampai presiden ikut bicara karena persoalannya Agim itu. Jadi saya melihat bahwa orang lebih senang orang melakukan perzinahan dibanding dengan tadi itu jalan yang mulia sesuai dengan syariat agama kita. Tapi sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, melalui pengajian ini saya tidak mendorong bapak-bapak untuk berpoligami. Saya hanya menerangkan bagaimana perbedaannya itu, ya, cara-cara yang mulia sesuai dengan agama kita dan cara yang dilarang, ya, di dalam agama kita. Kalau misalnya bapak ibu memilih, kira-kira bapak ibu memilih yang mana? Yang mulia atau yang terhina tadi? Kemudian jamaah sekalian, yang tidak kalah penting adalah memberikan pendidikan dan bimbingan agama terhadap istri kita. Jadi ada hadis itu jamaah, bahwa perempuan itu diciptakan oleh Allah dari rusuk yang paling bengkok. Kalau dia dikerasi patah, tapi kalau dibiarkan dia akan bengkok terus. Nah, di sinilah perang kita selaku seorang suami, bagaimana mengarahkan, mendidik istri itu supaya mereka itu bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Makanya ada perintah Allah, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan hanya diri kita yang selamat dari api neraka, termasuk kita punya istri dan anak-anak itu harus selamat dari api neraka. Nah, situ ada perintah Allah, ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu. Jadi jangan diri kita saja yang selamat. Terkadang ada seperti itu, kita rajin sholat,
Tapi istri, anak tidak diperhatikan bagaimana sholatnya. Bagaimana sholatnya itu anak, bagaimana sholatnya itu istri. Seolah-olah hanya kita yang mau selamat. Padahal boleh jadi nanti karena sikap kita seperti itu, pada akhirnya kita juga tidak masuk surga. Kenapa? Karena boleh jadi ketika misalnya istri itu akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu kita akan dimasukkan ke dalam surga, lalu istri protes, "Ya Allah, saya tidak rela kalau suami saya masuk surga sementara saya masuk neraka." Bertanya malaikat, "Kenapa?" "Ya, waktu dia dulu itu saya sama-sama dengan dia, kalau pergi sholat tenatun aja kan. Tidak pernah juga dia peringati saya." Dan itu harus kita pertanggungjawabkan, karena menurut hadis kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyah. Kita ini pemimpin, paling tidak pemimpin terhadap istri dan anak kita, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah. Artinya setiap kita ini akan mempertanggungjawabkan amanah itu sebagai suami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jamaah nalibatomu ni aja, ya, sudah diajak sampaikan tapi dia tetap membangkang. Artinya di hadapan Allah kita sudah punya hujjah, kita sudah punya alasan. Ya Allah, biasa tonjin tu bukio, sudah biasa itu ya Allah saya peringati, bangun sholat subuh, tetapi sangi ameku tidak mau bangun. Nah, kan ada pertanggungjawaban seperti itu dibanding kalau kita tidak pernah berusaha untuk mengajak. Jadi sinilah pentingnya kita memberikan pendidikan dan bimbingan ya agama, syariat agama kita terhadap istri kita itu, ya, supaya istri itu menjadi soleh. Kalau istri itu menjadi soleh jamaah, itu artinya kita sudah memiliki perhiasan terindah di dunia, ya. Jadi bapak-bapak ini anak muda di belakang, makanya berusaha nanti cari calon wanita yang soleh memang nih, ya, supaya anda jangan terlalu repot mendidik. Nah, terutama itu kan banyak kader-kader kita dari MM, dari PM yang sudah terbina dengan baik, ya. Karena kalau istri kita menjadi soleh, itu artinya jamaah kita sudah memiliki perhiasan terindah di dunia, ya. Karena ada hadis begitu, ad-dunya mata wa khairu mata'u al-mar'atu sholihah. Dunia ini tempatnya perhiasan, dunia ini tempatnya perhiasan, kata Nabi. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh, istri yang soleh. Jadi ibu-ibu, adakah ibu-ibu di belakang? Jadilah istri yang soleh, supaya ibu-ibu itu menjadi perhiasan terindah buat suaminya. Sekalipun mungkin ibu-ibu tidak dibelikan gelang, tidak dibelikan emas, ya, tetapi ibu menjadi wanita soleh, maka itu artinya ibu sudah menjadi perhiasan yang terindah di dunia. Bagaimana itu cirinya wanita soleh? Itu ada disebutkan dalam hadis, Iza amarta atatka. Kalau dia diperintah oleh suami, dia taat. Itu salah satu. Jadi apabila dia disuruh, diperintah,
ya, dia taat. Bu, tidak ada gitu perintah ibu-ibu memasak. Tidak ada juga perintah ibu-ibu mencuci. Yang ada perintahnya adalah taat kepada suami. Jadi begitu. Kalau suami perintah memasak, ya memasak. Jadi tidak ada itu perintah, karena Nabi juga itu kalau kita lihat perjalanan keluarga beliau itu sering juga menambal pakaiannya, menjahit. Artinya pekerjaan-pekerjaan begitu bisa saja diambil alih oleh laki-laki, oleh suami. Jadi jamaah sekalian itu. Nah, jadilah istri yang soleh supaya ibu-ibu menjadi perhiasan yang terindah di dunia buat suaminya. Kemudian ini juga penting jamaah, kita perlu bersabar atas kekurangan istri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Boleh jadi ada sesuatu yang kita senangi terhadap istri kita, tapi ada kekurangan lain yang kita tidak suka. Ya. Kalau dalam Quran itu disebut, asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wa asa antakuru syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak senangi terhadap istri kita, tetapi ada kebaikan lain jamaah justru baik. Begitu pula sebaliknya. Ya, boleh jadi kita anggap itu baik, tapi ya jelek buat kita. Jadi jamaah sekalian itu bersabar atas kekurangan istri. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada. Mungkin sisi lain, ya, istri kita misalnya rajin di dapur, tetapi mungkin agak sedikit lagi kasar-kasar kalau dia berbicara. Tapi kan ada memang itu biasa dari sonanya begitu, orang daerahnya begitu. Ini mohon maaf ya. Ya, ada itu satu daerah katanya lebih bagus kita dimarahi oleh orang Bone daripada dirayu oleh orang daerah itu. Jadi dari sonanya. Jadi kalau memang dari sonanya, ya kita maklumi saja. Karena memang ada orang yang memang ya dari memang begitu sukunya, daerahnya begitu, agak kasar, semakin kasar semakin baik berasa. Tapi bagi kita yang tidak biasa, mungkin kita merasa tersinggung. Jadi jamaah sekalian itu, boleh jadi ada kekurangan tetapi ada kelebihannya. Jadi yang dilihat, yang mau dibesarkan itu kelebihannya, bukan kekurangannya. Karena ada orang justru kekurangan istrinya yang dilebih-lebihkan, dia lupa kelebihan istrinya. Nah ini jamaah sekalian. Jam berapa masuk waktu? Lewat nih? Belum pi? Iya, baik. Kita masih lanjut. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha hulkan radia minha akhara. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya jika tidak suka satu akhlaknya. Jadi dia akan rida dengan akhlak lain. Artinya boleh jadi ada perbuatannya yang kita tidak suka, tapi ada perbuatan lain yang kita suka. Nah itulah manusia jamaah sekalian. Ya, termasuk istri juga begitu terhadap suaminya, timbal baliknya. Boleh jadi ada yang kita tidak suka,
bagian dari alat perbuatan suami kita atau cara bicaranya atau perlakuannya, tapi di sisi lain mungkin ada sisi kebaikan lain yang perlu kita lihat. Nah itu jamaah sekalian, kebalikannya seperti itu. Itu baru kita belum masuk di dalam persoalan yang lebih khusus. Sekarang bagaimana menggauli menggauli atau melakukan hubungan intim dengan suami dengan istri. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu diminta mendahului dengan doa, ya. Jadi jangan lupa doa, karena ini penting. Ada biasa anak-anak lahir tanpa dimulai dengan doa, ya. Makanya itu ada istilah orang tua kita, kalau ada anak-anak yang sangat nakal, biasa anak-anak anak tenan bismillah apa kan? Itu kan ada hubungannya dengan itu, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan doa sebelum berhubungan, ya. Apa doanya? Mungkin kita semua sudah hafal. Bismillah, Allahumma jannabna syaitan wa jannabis syaitan ma razaqtana. Jadi itu dibaca sebelum bapak menyepak bola, ya. Jadi sebelum bola itu disepak, dibaca ini Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Saya pernah tanya teman, apa nu baca pernah bergaul kusagadang benenu akan atina. Jadi langsung silangsungan, padahal anaknya sudah 4. Jadi berarti 4 anaknya lahir tanpa bismillah. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi dengan nama Allah, ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadi doa ini jamaah dibaca untuk menghindarkan gangguan setan dan mengharapkan berkah dari keturunan kita kalau itu jadi. Malah ada hadis itu jamaah, kalau itu jadi dengan doa ini, maka anak kita itu insya Allah akan terjauh dari gangguan setan. Itu setan makan minum, kalau itu tidak kita baca bismillah jamaah, dia ikut menikmati itu makan minum kita. Jadi sama dengan ini. Jangan sampai bapak, ya, ada ikut campur di situ setan. Jadi bapak merasakan keenakan, setan juga merasakan keenakannya. Di sinilah pentingnya Nabi mengajarkan kita membaca doa ini, berlindung dari gangguan setan. Nah ini jamaah sekalian, pas sudah masuk waktu, baru 1 masih ada masih ada anjuran-anjuran lain dalam agama kita di samping memulai bismillah itu tadi. Tapi karena sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti kajian berikut kita lanjutkan lagi dengan apa tuntunan yang lain yang mesti kita lakukan, dan kita cocokkan apakah selama ini kita sudah lakukan itu, ya, jangan sampai tidak. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Nasrul minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.